Assalamualaikum Mams. Dalam video kali ini aku mau review tentang alat untuk membuat yogurt. Alatnya seperti ini. Dia ada mesinnya seperti ini, kecil ya, nggak terlalu besar. Lalu ada pancinya nanti untuk masukin susunya itu seperti ini. Nanti kalau dimasukin ada tutupnya ya Mams ya. Tutupnya ini dari plastik. Kalau ini mangkuknya dari stainless. Nanti kita tutup seperti ini. Nah, untuk pembuatan yogurt ini aku menggunakan susu ini ultra milk ya. Ultra milk yang low fat, tapi terserah Mams di rumah mau pakai yang full cream atau low fat, terserah ya, itu tergantung dengan ini Mams di rumah maunya seperti apa. Terus lalu ini aku pakai ini Biocool untuk biang yogurtnya. Tapi kalau misalkan Mams sudah punya, misalkan aku kan udah pernah bikin satu kali dan ada ininya, biangnya yang aku pisahkan di tempat kecil seperti ini juga bisa dipakai. Jadi kita misalkan bikin yogurt udah jadi, kita pisahkan satu wadah kecil ini buat nanti berikutnya kita jadikan biang untuk bikin yogurt selanjutnya gitu ya. Nah, panci ini hanya muat 850 ml, tapi aku biasanya ngisinya hanya 700 ml ya, 700 ml. Jadi aku masukkan dulu ininya, si susunya itu udah bersih Mams ya, steril, sudah tidak ada apa-apa. Memang ini khusus untuk ini khusus untuk yogurt. Ini udah aku isi full ya Mams ya, 700 atau 750 ml, karena ini nggak hanya nyampe 1 liter, hanya 850 ml, tapi aku masukkan 700 ml saja. Ini nih ada batasnya nih, jadi jangan sampai full, jangan sampai penuh. Masih ada sisa waktu itu aku bikin, masih ada sisa 700 ml dari yang 1 liter ini. Sudah habis. Nah, sudah ininya dimasukkan ya Mams ya, susunya. Nah, ini kan aku ada tester yang kemarin tuh hasil yang kemarin itu aku masukkan ke sini Mams. Aku masukkan sini, dicampur susu yang tadi. Diaduk sampai rata. Diaduk rata. Yang tadi kita masukkan ke wadahnya. Lalu kita tutup pakai tutup ini plastiknya. Nah, karena tutup plastik ini transparan ya Mams ya, jadi aku pakai kain untuk aku tutup di sininya. Nah, ditutupnya ini supaya gelap gitu, nggak kelihatan sinar atau ini. Colokannya itu dia hanya 2 ini, jadi Mams harus beli colokan seperti ini, karena dia kan begini nih, tuh seperti ini colokannya, colokan dari luar ya. Nah, kita beli alatnya seperti ini. Ini
apa teko yang kita punya. Nah, kita colok ke sini. Nah, nanti nyala ya Mams ya lampunya. Kalau udah nyala lampunya ini, ya udah, ini mulai proses untuk pembuatan yogurt ini. Dan pembuatan yogurt ini itu dia lama ininya selama 8 jam, 10 jam atau 12 jam. Kalau misalkan Mams di rumah ingin lebih asam itu 12 jam. Tapi kalau misalkan nggak mau terlalu asam ya 8 jam. Jadi antara 8 sampai 12 jam. Kalau aku sih kemarin udah nyoba di 8 jam, 10 jam, dan ini aku mencoba ke selama yang 12 jam. Jadi aku bikin di malam hari dari jam 7 malam. Nah, jam 7 pagi besoknya baru bisa dilihat hasilnya. Oke Mams, nanti untuk hasilnya aku perlihatkan lagi ya seperti apa. Oke Mams, ini sudah 12 jam ya Mams ya aku cabut. Nah, kita buka ya Mams ya hasilnya seperti apa. Ini tutupnya ini apa ya, banyak ini ya. Kasih lihat hangatnya, udah hangat sih sebenarnya. Nah, ini ya Mams ya. Ini hasilnya ya Mams. Nah, ini dia yang di atasnya itu yang seperti cairan itu disebutnya whey. Jadi nanti si whey-nya ini akan aku pindahkan ke gelas. Ini bisa dipakai juga kan bikin asinan atau misalkan diminum juga bisa, karena apa namanya, dia juga bagus dan proteinnya kan ya, bisa kita konsumsi juga. Nah, ini ininya apa namanya, yogurtnya yang padatnya itu ada di bawahnya itu. Nah, nanti aku coba masukkan dulu ke dalam gelas, lalu kita lihat hasilnya seperti apa ya Mams ya. Kita siapkan dulu gelasnya. Masukkan dulu ke sini. Whey-nya emang ya segini dari 700 ml selama 12 jam tuh menghasilkan whey-nya segelasnya seperti ini. Ini bisa dikonsumsi atau diminum. Nah, ini hasil yogurtnya itu seperti ini Mams. Nah, ini ya Mams ya. Aku kasih lihat. Sudah padat ini, tapi nggak terlalu padat juga. Kalau untuk campuran buah, oatmeal, ini enak banget Mams. Karena ini kan yogurt ini rasanya asam ya Mams ya, dan karena aku pakai yang low fat, jadi tidak ada rasa manisnya. Jadi kalau Mams misalkan untuk campuran buah atau campuran oatmeal, Mams bisa pakai madu atau enggak sirup maple, itu lebih sehat ya Mams ya. Aku biasanya pakai madu atau sirup maple, aku campur sama pisang yogurt, aku kasih taburan kacang almond. Itu enak banget Mams untuk sarapan pagi-pagi. Nah, nanti setelah jadi ini aku masukkan ke dalam wadah plastik, terserah Mams mau wadah plastik atau kaca gitu ya. Setelah dingin baru Mams masukkan ke kulkas. Dan whey-nya ini katanya sih, aku belum pernah nyoba, bisa dipakai untuk campuran kita bikin sup ya, bikin sup bisa pakai ini. Nah, pakai ini bikin sup katanya bisa campurannya. Jadi ini aku udah bikin selama 12 jam. Jadi aku udah bikin yang 8 jam, 10 jam, dan 12 jam. Jadi hanya perbedaannya kalau yang 8 jam tidak begitu asam,
10 jam sedikit dan 12 jam asam. Jadi maksimal itu untuk membuat yogurt itu 12 jam, memang jangan lebih dari itu. Nah, menurut aku sih alat ini sangat bermanfaat sekali. Kalaupun kita misalkan beli yogurt kemasan 500 ml aja, harganya udah lumayan ya Mams ya. Nah, makanya aku hanya beli susu 1 liter sama apa namanya yang biangnya itu 1 cup itu paling hanya 28.000 atau 25.000 lah kurang lebih ya, seperti itu harganya. Kita bisa dapat 1 liter yogurt. Tapi kalau misalnya kita beli 500 ml itu di pasaran mungkin harganya sekitar 50 ribuan ya Mams ya. Jadi ya kita dengan punya alat ini lebih hemat untuk pembelian kita yogurt untuk sarapan kita setiap hari. Jadi mudah-mudahan sharing yang aku lakukan saat ini tentang alat pembuat yogurt ini bisa bermanfaat buat Mams di rumah. Terima kasih ya Mams telah menonton di channel YouTube aku. Mudah-mudahan aku bisa memberikan lagi review-review barang apa lagi yang bisa aku kasih tahu ke Mams di rumah. Oke Mams, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.